Halo, salam satu data. Malam ini Mimin Asa. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait P3K Guru tahun 2023. Nah, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk informasi kepegawaian dan kependidikan yang update dan terpercaya tentunya. Malam ini Mimin akan membahas sebuah berita terkait Pemkab Lampung Selatan usulkan 120 formasi P3K Guru. Guru P1 sedih dan kecewa. Nah, ini adalah sebuah headline berita yang teman-teman dapat baca dari situs Mimin ya, seputar asn.com. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Prof. Nunu mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi P3K Guru 2023 sebanyak-banyaknya sesuai dengan anggaran dan kebutuhan daerah. Nah, ini adalah poinnya adalah sesuai anggaran dan kebutuhan daerah. Kami sangat berharap pemerintah daerah dapat mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin, kata Prof. Nunu. Dalam keterangan persnya hari Jumat kemarin ya, Prof. Nunu mengatakan pihaknya, berarti teman-teman dari Kemendikbud, berencana menyelesaikan 62.645 guru yang lulus passing grade untuk masuk ke dalam prioritas P1 dan belum mendapatkan penempatan P3K 2022. Nah, berarti teman-teman ini sebenarnya sudah lulus passing grade di tahun 2021 dan menunggu penempatan sampai saat ini yang memang belum ada kejelasannya. Nah, ini dijanjikan akan diselesaikan di tahun 2023 ini. Kebutuhan guru P3K tahun ini cukup banyak, makanya P1 yang belum terakomodasi dalam P3K 2022 akan dituntaskan tahun ini. Nah, ini kabar baiknya, Prof. Nunu menjanjikan ini untuk diselesaikan di tahun ini. Banyak pemerintah daerah yang menyambut antusias pernyataan Prof. Nunu dengan mengatakan kuota P3K 2023 dalam jumlah maksimal. Namun masih ada juga yang mengajukan kuota yang sangat minim, tidak sebanding dengan jumlah guru lulus passing grade tanpa formasi P3K 2021. Jadi banyak daerah yang sebenarnya di P3K 2023 ini mengajukan formasi tetap tidak sebanding dengan yang lulus PG. Dalam artian, tahun ini pun PR bagi teman-teman yang belum mendapatkan penempatan P1 2021 masih akan menjadi beban yang cukup lama. Ya, kita tidak tahu akan diselesaikan sampai dengan P3K tahun berapa tentunya. Salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atau Lamsel yang hanya mengusulkan kuota 120 formasi. Padahal masih ada 727 sisa guru lulus P1 PG 2021 yang belum mendapatkan formasi sampai saat ini. Jadi ini PR yang cukup luar biasa ya, di mana teman-teman yang menunggu antrian untuk mendapatkan penempatan tuh 727. Sementara yang dibuka tahun ini adalah 120, berarti masih ada sisa 500-an lebih ya, hampir 600-an malah ya, bagi guru-guru yang harus bersabar lagi ya. Nah, kita tunggu mekanismenya apakah ini akan diakomodir oleh teman-teman Kemendikbud atau memang usulan dari daerah yang akan ditambah. Nah, ini informasinya menurut koordinator GLPG P3K ya, guru yang lulus passing grade itu, Pak Vulkan ini dari Lamsel mengatakan bahwa alasan Lamsel tidak mengajukan kuota secara maksimal intinya pemerintah Kabupaten Lamsel belum siap atau tidak mampu menambahkan kuota 120 menjadi 727. Jadi dana anggaran yang disiapkan atau yang diyakini mampu itu hanya di 120. Menurut Pak Vulkan tadi ya, ini disampaikan bahwa ini sudah bertemu dengan Bapak Bupati Lampung Selatan Pak Nanang Ermanto ya. Nah, alasannya adalah Pemkab Lamsel mengkhawatirkan tidak ada transfer dana alokasi umum. Mengkhawatirkan Lamsel itu tidak mendapatkan dana DAU tentunya ya untuk penggajian P3K tahun depan, sehingga hanya mengusulkan kuota 120 orang saja. Penjelasan Bupati itu tentu saja membuat Vulkan dan kawan-kawannya kecewa dan sedih. Nasib 607 guru lulus passing grade tidak jelas karena hanya 120 saja yang bisa terakomodir pada seleksi P3K tahun 2023. Berarti memang ada 607 orang lagi yang harus menunggu pembukaan P3K di tahun berikutnya sehingga mereka mendapatkan penempatan. Nah, ini kabar buruk bagi teman-teman di Lamsel tentunya ya. Pusat bilang anggarannya sudah disiapkan, Pemda bilang nggak ada gitu ya. Guru honorer diombang-ambingkan menurutnya. Dia pun heran mengapa sampai saat ini P3K masih dalam tahap percobaan terus. Mengapa pemerintah pusat dan daerah tidak mencari solusi bersama agar tidak ada lagi guru honorer yang menjadi korban perubahan kebijakan terus-menerus.
Jika masalah anggaran gaji dan tunjangan P3K terus-terusan tidak jelas sumbernya, maka akan berdampak fatal. Bisa jadi banyak P3K yang tidak diperpanjang kontraknya di tahun kelima, gitu ya. Maksudnya kan guru P3K itu maksimal masa perjanjian kerjanya ada 5 tahun ya, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Dan tentunya ini menjadi tanda tanya juga bagi teman-teman ya, status perpanjangannya seperti apa nanti. Jika ingin menjadi P3K harus bersaing lagi dengan pelamar umum. Sebelumnya, Prof. Nuno mengungkapkan pemerintah akan menuntaskan rekrutmen P3K guru dari honorer. Setelah itu, proses rekrutmen akan diberlakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 49 tentang manajemen P3K. Jadi ketakutan dari perwakilan guru honorer yang lulus passing grade Lamsel ini adalah teman-teman yang lulus PG 2021 P1 ini tahun ini pun tetap akan banyak yang tidak akan mendapatkan formasi karena usulannya hanya 120. Nah, malam ini Mimin akan membahas terkait usulan formasi yang disampaikan dari teman-teman Lamsel ya. Jadi di sini ada formasi yang diusulkan untuk 120 formasi bagi teman-teman yang ada di Lamsel. Jadi di sini guru agama Islam itu yang diusulkan adalah sebanyak 10 formasi, guru bahasa Indonesia 1, guru bimbing konseling 3, guru IPS 3, guru kelas ini yang paling banyak karena memang di SD paling banyak 94, guru matematika 3, dan guru penjas orkes ada 6. Berarti dari 700-an teman-teman yang lulus P1 tahun 2021 hanya terdapat beberapa yang akan diangkat di tahun ini jika formasinya semua digunakan untuk P1 di tahun ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini totalnya ini adalah 120. Berarti kalau teman-teman itu adalah guru yang lulus passing grade di tahun 2021 dan guru penjas, berarti teman-teman akan terisi 6 orang yang akan mengisi formasi penjas sebagai P3K guru tahun 2023 ini. Ya, jadi ini adalah informasi yang Mimin dapatkan gitu ya. Jadi ini juga bukan rilis resmi dari teman-teman Lamsel. Data resmi hanya milik Pansel Lamsel tentunya ya. Tapi sekedar gambaran ini adalah prediksi usul formasi yang telah disampaikan oleh teman-teman dari Pemkab Lampung Selatan. Jadi kita berharap data ini berubah dan ada solusi dari teman-teman daerah maupun teman-teman dari Kemendikbud tentunya. Semoga informasi yang Mimin sampaikan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan teman-teman silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Salam satu data. Udah lah ya. Gak ada yang dipotong kayaknya Papa ya. Gak ada, cuma tadi ada diem bentar.